Saya suka mengamati orang-orang Iran. Kalau berpenampilan itu gagah, memang sudah bawaannya gagah, tinggi, lalu penampilannya. Dan mereka menjaga status mereka sebagai negara dikdaya dari masa lampau sampai sekarang. Kan tidak ada negara yang bisa menjaga dalam arti definitif ya, yang masuk mempengaruhi dan lain-lain sebagainya bisa. Tapi negara Iran tidak ada yang bisa menjajah karena memang mereka kuat. Nah, tercermin dari pembacaan tadi, Raja Quraisy ini dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan Babel. Sebab waktu itu bangsa Israel lagi dikuasai oleh bangsa Babel. Bahkan sebagian besar masyarakat Israel digiring menjadi budak di Babilonia. Lalu Tuhan menyelamatkan orang Israel dengan mengirim Raja Quraisy menaklukkan Babel, sehingga orang-orang Israel mempunyai peluang untuk kembali. Salah satu kebijakan positif dari Raja Persia ini ketika mengalahkan Babel, dia mengizinkan orang-orang Israel yang ditawar pada waktu lampau kembali ke Yerusalem. Jadi itulah konteksnya, sehingga mereka menderita karena mereka harus membangun Yerusalem. Tapi Tuhan datang berfirman, "Hai kamu yang haus, ada makanan di rumah." Lengkap ya, dikatakan dalam ayat yang pertama, "Marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar." Kalau di kita bahasa ini empat sehat, ya, empat sehat yang sempurna lah ya, gitu ya. Cuma mereka ada anggurnya gitu ya, karena memang itu minuman favorit di kalangan orang-orang yang berani. Sudah Tuhan menyediakan semua. Jadi pada fase ini saya ingin mengatakan bapak-bapak marilah terus kita punya tanggung jawab besar. Tuhan tidak akan meninggalkan kita beserta dengan keluarga kita. Dalam rangka hidup di dalam Tuhan, dengarkanlah aku maka kamu akan hidup. Sendengkanlah telingamu. Jadi sendengkanlah telingamu itu benar-benar mengerti kehendak Tuhan. Ya, benar-benar mengerti kehendak Tuhan. Karena namanya kehidupan di dunia ini banyak suara yang masuk. Suara yang mempengaruhi kita. Kadang-kadang kita ingin, kita anggap ini sudah benar, itu sudah betul. Bahkan termasuk suara gereja. Saya pernah bicara, ya bukan juga mengkritik ya. Saya bilang begini, karena ada dua teman saya, mereka pintar-pintar. Nah, pintar-pintar, satu sekarang ada di Kudus, satu sekarang ada di Palu. Ketika mereka kuliah, pada awal-awal kuliah, mereka punya nilai tinggi sekali. Tetapi setelah saya lulus, mereka belum lulus. Bahkan kemudian DO, saya tanya sama adiknya, betul saya pernah ketemu adik dan teman saya di Palu. Saya bilang, "Mana kakak kamu?" Saya nggak usah sebut namanya. "Waduh, dia ini aktif di pelayanan gereja." Loh, terus kuliahnya? Dia nggak melanjutkan kuliah lagi. Saya bilang salah ini. Saya tahu pasti dia ikut gereja yang selalu menanamkan bahwa pelayanan lebih penting daripada kuliah. Pelayanan paling penting daripada pekerjaan. Pasti itu. Dan kemudian dia terpengaruh sebab pelayanan jauh lebih penting, makanya dia melupakan kuliah. Persis seperti teman saya di Kudus. Sama kasusnya, dia kuliah di, kalau tidak salah di Makassar. Dia tinggalkan kuliahnya, dia fokus di pelayanan. Ketika saya pernah ketemu mereka, yang satu ketemu di Jakarta, satu di Palu, saya bilang, "Balik, kenapa tidak ambil sekalian sekolah pendeta kayak saya? Lalu kalian fokus ke pelayanan. Dan terbukti juga kalian tidak melayani. Satu buka usaha ini, satu buka usaha ini." Karena mereka didoktrin oleh aliran itu, pelayanan lebih penting dari segalanya. Akibatnya mereka tinggalkan pekerjaan. Kalau yang bekerja, yang melayani, yang kuliah, dia tinggalkan kuliah. Itu suara yang keliru, suara yang bisa menipu kita sendiri. Karena itu sendengkanlah telingamu baik-baik, dengarlah bahwa Tuhan berfirman, melayani it's okay, tapi jangan kamu mengabaikan keluargamu, apalagi mengabaikan keluarga dengan meninggalkan pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Saya pernah menemukan seorang bapak, saya lupa apa pernah saya cerita, tapi waktu saya melayani di Karo, di Sumatera Utara, saya mengunjungi sebuah keluarga. Berapa kali saya datang, bapaknya tidak ada. Saya bilang, "Bu, bapak mana?" Tiap kali saya datang,
saya suka mancing. Hobi ya? Bukan. Saya ingin menyendiri. Kenapa? Karena saya tidak mau bergaul dengan dunia. Karena kalau saya bergaul dengan dunia, ketemu teman, ngomong dosa. Atau kemudian saya lakukan ini dosa. Jadi, Bapak menghindari dunia untuk hidup soleh atau hidup suci. Iya. Karena Pak, saya pergi KKR di mana-mana. Pergi KKR sampai di Jakarta. Ya kan dulu Yusuf Roni kan terkenal sekali. Di mana dia ada dia KKR, dia beli tiket, dia pergi KKR. Wih, saya bilang Bapak ini hebat. Lalu kemudian besoknya saya datang ke rumahnya, ada istri dan anak-anak. Saya bilang, itu Bapak hebat loh. Dia menyendiri supaya dia tidak berdosa. Bahkan dia rajin KKR. Apa istrinya bilang? Apa? KKR, dia bisa beli tiket pergi ke Jakarta. Itu anaknya dia tidak urus. Oh, sekolah anaknya saya terpaksa harus kerja di pasar. Kalau di Tanah itu kan jual jeruk, petani jeruk ya. Saya mati-matian harus jual jeruk sana sini. Dia tidak perhatikan. Ya, saya bilang itu mau bukan kudus gitu ya. Itu mau bukan kudus, hidup kudus gitu ya. Saudara-saudara, sendengkanlah telingamu dalam arti ingat dan dengar baik-baik apa maksud Tuhan yang sebenarnya. Jangan sampai kita terkecoh atau kita lalu kemudian ditipu oleh bahasa-bahasa pelayanan yang sebenarnya menentukan. Semoga pelayanan di Gloria ini tidak lalu kemudian menjadikan bahasa pelayanan sebagai bahasa kunci. Jangan, karena itu akan membahayakan. Yang terakhir, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena firman Tuhan. Ini mengenai kehidupan yang dianggap oleh Tuhan, bahkan juga kalau dalam bahasa sosiologi, bagaimana kita menjadi seseorang yang punya kiprah-kiprah menarik. Bapak Ibu, bayangkan bangsa, ya, engkau akan memanggil bangsa, ya. Kalau bicara bangsa itu bicara bagaimana kita jaya. Engkau akan memanggil bangsa dalam arti ada dalam kendalimu, ada dalam sebuah planningmu, itu bangsa, ya. Karena itu bagaimana nanti kita akan berkembang, bapak-bapak khususnya, ingatlah Tuhan punya otoritas, ya, untuk membuat kita berkembang. Yang kedua, bukan cuma kita memanggil bangsa yang tidak kau kenal akan berlari kepadamu. Di ujungnya tadi dikatakan oleh karena Tuhan. Ya, saya kalau merenungkan bagian-bagian seperti ini selalu berpikir gini. Memang orang Kristen itu kalau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia akan dibuat maju, berkembang. Jadi apa saja yang kita lakukan dalam koridor iman ya. Koridor iman ya, kita doakan misalnya Bapak El sebagai pejabat di PLN. Mudah-mudahan nanti jadi hidup itu Bapak PLN. Tapi harus studi Bapak El, harus studi dulu. Karena kalau tidak studi nanti mentok gitu ya. Nah, masih ada baby, kita doakan nanti Ciro sehat ya, sampai dia kelas 3 SD baru dia mau studi nanti ya, iya kan? Tapi perkara studi bukan gampang Bapak El, cuma harus diambil, ya, harus diambil. Kita doakan Indra ya, selesai nanti S1-nya naik pangkat ya. Pak Indra kan lagi ambil S1, karena kalau tidak ambil S1, lalu dia sendiri sudah dapat jabatan yang penting. Cuma di bagian administratifnya, di BIS ternyata belum S1, gitu ya. Makanya sekarang lagi berjuang untuk S1, gitu ya. Pak Oding sebagai ketua Bapak, ya kan, kita doakan naik pangkatnya begitu ya. Mama Air ya, Mama Air, pertanyaan tadi saya belum dapat. Apa harapan Mama Air sebagai istri dari ketua Bapak tentang Bapak? Harapannya semakin setia dalam